Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu ila akhir ayah. Hadirin jamaah subuh Masjid Raya Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan berbagi pemahaman dengan tema menjauhkan diri dari rasa bermusuhan. Jamaah sekalian, suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan 3 permintaan, 2 diterima oleh Allah dan 1 ditolak. Redaksi hadisnya cukup panjang, kami hanya menyampaikan intinya saja bahwa permintaan pertama adalah Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya jangan dibinasakan melalui kelaparan yang panjang. Permintaan pertama ini diterima oleh Allah. Permintaan yang kedua adalah agar umat Islam jangan dibinasakan melalui bencana tenggelam, dan itu dikabulkan. Dan permintaan ketiga, Rasul minta agar umatnya dibebaskan dari rasa permusuhan. Sayangnya permintaan yang ketiga ini ditolak oleh Allah. Hadis ini kalau disambungkan sejarahnya, ketika Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi, Allah menyampaikan, turunlah engkau ke bumi dan engkau akan menjadi musuh satu sama lain. Ini tentu menyedihkan, tapi ini adalah takdir Allah bahwa permusuhan akan menjadi sesuatu dan fenomena yang abadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus mengalaminya. Ada pelajaran waktu saya nyantri di Gontor itu, ada mutolaah judulnya Tanazu'ul Baqa. Artinya pertentangan, konflik, permusuhan yang abadi. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa Rasulullah yang ketiga ini? Kalau kita cermati, yang pertama adalah hadis yang permintaan yang pertama tidak diberikan bencana kelaparan, yang kedua tidak diberikan bencana tenggelam. Itu adalah faktor eksternal, murni dari eksternal di luar diri umat. Tapi kalau permusuhan, itu sesuatu yang inheran yang ada pada diri kita. Allah menangguhkan. Artinya apa? Allah itu meminta kepada kita untuk berjuang melawan diri sendiri, melawan nafsu bermusuhan yang ada di dalam diri kita. Itu yang Allah kehendaki. Maka di dalam kehidupan kita ini, salah satu jihad diri kita adalah melawan benih-benih potensi-potensi bermusuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Sayangnya perjuangan-perjuangan inilah yang kita lihat menjadi dinamika di dalam kehidupan kita, di dalam sejarah-sejarah manusia, sejarah umat Islam sendiri. Apa manifestasi atau apa yang menjadi trigger pemicu dari rasa permusuhan itu? Ayat yang lain mengatakan kullu hisbin bima ladaihim
farihun. Setiap kelompok di dalam kelompoknya itu membanggakan kelompoknya masing-masing. Inilah yang menjadi bibit-bibit permusuhan, fanatisme. Dan hari ini yang kita lihat di depan mata kepala kita sendiri, fakta-fakta. Partai berkelahi dengan partai, partai berkelahi dengan ormas, sebuah kelompok berkelahi dengan kelompok yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena mereka membanggakan kelompoknya masing-masing. Satu pendukung paslon yang 3 bulan ke depan ini kita akan menghadapi bermusuhan dengan paslon yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Permusuhan terus menjadi abadi. Yang kedua adalah setelah fanatisme, mengapa permusuhan itu terus terpelihara dalam kehidupan ini? Yang kedua adalah bahasa Jakartanya adalah gengsi. Apa itu gengsi? Gengsi itu merasa benar sendiri dan tidak mau mengakui kelebihan pihak lain. Gengsi ini dicontohkan oleh iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak karena dia merasa lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari unsur tanah dan iblis diciptakan dari unsur api. Yang dalam persepsi iblis, api lebih kuat, lebih mulia daripada tanah. Iblis gengsi. Dan celakanya, gengsinya nggak ada habis-habisnya. Apa buktinya? Ketika Allah melaknat iblis karena tidak memenuhi permintaannya, lalu mengeluarkan iblis dari surga dan mengancam, bahkan sudah memvonis masuk neraka, iblis pun tidak bertaubat. Kalau Adam bertaubat setelah dia memakan buah khuldi, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Iblis tidak. Bahkan ketika sudah divonis, dilaknat, iblis masih bangga, bahkan nawar kepada Allah. Kamu akan terlaknat sampai hari kiamat. Baik ya Allah, tapi kalau boleh aku meminta, sampai hari kiamat nanti, aku minta untuk bisa menggoda manusia, karena aku butuh teman untuk di neraka. Ini gengsi. Ini iblis adalah bapaknya gengsi. Maka obat dari bagaimana kita melawan rasa bermusuhan di dalam hati ini adalah dalam konteks eksternal, dalam konteks kelompok kita harus berhati-hati dengan fanatisme buta, asobiyah, ta'asub buta, fanatisme kelompok yang membuta. Kita harus hati-hati. Apakah itu ormas, apakah itu partai, apakah itu kelompok, apapun itu. Maka ayat obatnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maka berpegang teguhlah engkau kepada tali-tali Allah. Jadilah engkau pegang teguh tali-tali Allah itu. Bahwa ormas, bahwa politik, bahwa apapun namanya, itu hanyalah sarana, kendaraan bukan tujuan. Yang kedua adalah kita berhati-hati terhadap gengsi diri kita sendiri. Gengsi merasa lebih baik dari orang lain. Pengetahuan kita lebih banyak, pengalaman kita lebih banyak, apa-apa kita lebih banyak. Dan kita belajar berendah hati untuk mengakui bahwa kebenaran semua seutuhnya milik Allah.
kita hanya dipinjamkan, atau paling maksimal kita hanya mengetahuinya sedikit, bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja melalui orang lain, yang itu kita diminta untuk berendah hati. Dua ini insya Allah, walaupun permusuhan ada di mana-mana, walaupun permusuhan akan tetap ada, setidaknya hati kita menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih damai, dan kita tetap dalam keadaan diridhai Allah di dalam konflik-konflik, dilema-dilema, dan permusuhan-permusuhan yang ada dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.